Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dalam program Quran Maps, navigasi hidup berbasis wahyu. Alhamdulillah, pada sesi ini kita sudah masuk dalam sesi ke-15. Dan tema kita hari ini adalah bahasa Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran memakai bahasa Arab. Dan Al-Quran menyebut bahasa Arab yang digunakan itu adalah bahasa Arab yang nyata. Bersama kita, Ustadz Alimin Mukhtar, penerjemah kitab Tafsirul Hadits. Bagaimana Syekh Muhammad Izzad Darwaza membahas tentang bahasa Arab sebagai bahasa yang nyata. Silakan, Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat-ayat Al-Quran berkali-kali Allah menegaskan bahwasannya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas ya, Arabiyyim mubin gitu ya. Nah, ada diskursus yang muncul gitu ya dalam sejumlah literatur, terutama yang diungkapkan oleh para orientalis dan juga orang-orang yang sealiran dengan mereka, bahwa bahasa Arab itu yang pertama ada pengaruh dari asing gitu ya. Artinya mereka berusaha menyatakan bahwa Quran itu bukanlah bahasa Arab asli gitu ya, tapi bahasa yang sudah dipengaruhi atau bahkan sekian persen kosakatanya itu berasal dari bahasa yang bukan bahasa Arab. Terus yang kedua, mereka berusaha untuk menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada banyak kata-kata yang gharib gitu ya. Yang itu kan memang ada ya kamus-kamus gharib, kata-kata yang tidak dipahami oleh bangsa Arab sendiri kata mereka. Nah, gimana Syekh Darwaza memandang ini gitu ya. Yang pertama, seperti juga yang dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri bahwa Quran itu adalah diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas ya. Arabiyyim mubin ini apa sebenarnya gitu ya. Yang pertama kita harus melihat bangsa Arab ini kan sebuah bangsa yang mereka ini tidak benar-benar terisolir gitu ya dari bangsa lain di sekitarnya. Mereka ini juga berinteraksi dengan bangsa Persia, berinteraksi dengan bangsa Romawi, berinteraksi dengan bangsa Mesir, berinteraksi juga dengan bangsa Suryani, Yahudi dan seterusnya, baik ketika mereka ini dalam perjalanan dagang ya, pergi ke Syam, pergi ke Irak ya, atau ke Mesir atau ke Yaman, mereka bertemu dengan banyak bangsa dan tentu saja sebuah hal yang wajar kalau ada unsur-unsur yang mereka serap dari bangsa yang lain itu. Mungkin ada benda-benda yang tidak ada namanya dalam bahasa mereka, dan akhirnya karena itu didatangkan dari bangsa yang lain, akhirnya nama-nama itu masuk ke dalam bahasa Arab. Jadi yang pertama kita harus sadari bahwa bangsa Arab itu tidak hidup terisolir, sehingga wajar kalau ada unsur dari bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa mereka atau bahasa Ajam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memahami bahwa bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar bangsa Arab ini sebenarnya adalah satu nenek moyang gitu ya, atau kita menyebutnya bangsa Semitik gitu ya, bangsa Semit, keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Sehingga ya sangatlah wajar kalau bangsa itu akar bahasanya, akar rasnya itu dari satu nenek moyang yang sama, pasti akan ada banyak sekali kemiripan di antara mereka. Maka kalau kita menyaksikan sekian persen bahasa Arab itu mungkin mirip dengan bahasa Yahudi, ya mau apa gitu dikata, karena mereka berasal dari, ya kita tahu kan Nabi Ismail alaihissalam yang disebut sebagai nenek moyang bangsa Arab, terkhusus bangsa Quraisy, dan Nabi Ishaq alaihissalam itu sama-sama putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dua orang bersaudara ini ya, dan keturunan mereka tentu akan ada banyak sekali kemiripan di antara. Terus mereka mungkin karena sudah saling terisolasi dalam rentang sejarah yang panjang, bahasa mereka kemudian berkembang ke arah yang sedikit berbeda meskipun masih banyak persamaan dan kemiripan satu sama lain. Jadi fakta yang kedua yang harus kita lihat di situ, bahwa bangsa-bangsa ini
adalah bangsa yang punya akar sama-sama keturunan Semit ya, atau keturunan Sam bin Nuh alaihissalam, sehingga bahasa mereka ada kemiripan. Tapi sebagaimana misalnya kalau dalam konteks kita di Indonesia ini ya, kita tahu di Indonesia itu ya, kalau kita misalnya katakanlah sebagai contoh bahasa Jawa, di dalam bahasa Jawa itu ada banyak sekali unsur-unsur bahasa Arab misalnya, atau bahasa Inggris juga ada. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa bahasa Jawa itu menjadi bahasa Inggris gitu. Ya tetap bahasa Jawa, meskipun katakanlah misalnya ada kata selamatan yang berasal dari bahasa Arab gitu ya, tapi toh itu sudah dijawakan, diserap dan diucapkan dengan logat Jawanya, sehingga tidak lagi menjadi betul-betul 100% itu bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Arab. Begitu juga ada kata-kata dalam bahasa Arab yang seperti itu ya, yang mungkin berasal dari bahasa Suryani, mungkin berasal dari bahasa Yahudi, mungkin juga berasal dari bahasa Persia, bahasa Koptik dan sebagainya ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahasa Arab itu menjadi bahasa asing. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, topik yang berkaitan dengan bahasa yang kata-kata asing ya, kata-kata gharib gitu. Kata-kata gharib di dalam bahasa Arab, dan kita juga tahu para ulama sendiri menulis cukup banyak kitab ya, dengan judul Gharibul Quran ya, atau kata-kata yang asing di dalam Al-Quran. Nah, apa makna asing ini gitu ya? Asing di dalam konteks ini akan berbeda dengan ajam ya. Kalau ajam tadi asing memang betul-betul bukan dari bahasa Arab. Tapi kalau istilah gharib itu adalah istilah yang jarang digunakan gitu ya. Sebagaimana mungkin saya dan Anda semuanya kadang-kadang ada istilah dalam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia itu yang kita nggak paham gitu ya. Bukan berarti itu bukan bahasa Indonesia, tapi hanya pengetahuan kita yang mungkin kurang terhadap kata itu. Kata itu kok aneh gitu ya. Nah, tapi ketika kita tanyakan pada orang lain, ternyata orang lain sesama orang Indonesia tahu juga dia. Sehingga membuat kita juga harus memahami ada orang-orang Arab, bangsa Arab sendiri yang mereka mungkin 1-2 kata itu tidak tahu. Ada satu suku yang mungkin juga itu berdasarkan fakta bahwa ada dialek-dialek gitu ya. Yang ada kata itu di suku yang ini untuk menyebut satu benda digunakan kata A, di kata yang di suku yang lain menggunakan kata yang lain. Tapi itu sama-sama dari bahasa Arab gitu ya. Katakanlah misalnya ada sebuah suku yang menyebut pisau itu dengan namanya mudiyah. Suku yang lain menyebutnya dengan sikin gitu ya. Tapi mudiyah dan sikin itu sama-sama bahasa Arab gitu ya. Mungkin kalau bahasa Jawa kan, atau mungkin bahasa yang lain, bahasa Indonesia sendiri juga ada istilah-istilah yang mana untuk satu hal yang sama itu punya beberapa istilah yang mungkin berdasarkan barangkali, kalau ini kan ada yang bilang centang gitu ya, ada bilang contreng. Kalau centang itu kan dari bahasa Jawa, kalau contreng itu kan bahasa Sunda. Tapi baik contreng maupun centang itu sama-sama bahasa Indonesia, kan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika ada kata-kata yang disebut gharib, itu tidaklah menafikan bahwa itu bahasa Arab. Tetap itu adalah bahasa Arab yang nyata, hanya saja memang itu jarang digunakan, atau suku itu memiliki logat yang berbeda untuk hal yang sama, sehingga ketika mendengar kata itu dia masih perlu agak loading nih. Apa sih maksudnya? Tapi ketika dijelaskan tuh, oh iya, ternyata di tempat yang lain itu sebuah istilah yang populer saja, bukan sesuatu yang asing. Jadi ini harus juga dipahami bahasa Arab waktu itu kan punya banyak sekali suku ya. Jadi ada Quraisy, ada Hudzail, ada Qais, ada suku-suku yang masing-masing mereka ada yang hidup nomaden di satu tempat yang jauh ya. Ya wajar kalau kan bangsa Arab dulu itu karena faktor alamnya yang keras ya, ini banyak gurun dan seterusnya, mereka nyaris tidak benar-benar bisa untuk tinggal di sebuah kota besar karena keterbatasan sumber daya air gitu ya, keterbatasan sumber makanan. Kalaupun mereka punya ternak, maka ternak itu kan butuh rumpun, butuh dedaunan, butuh air. Sehingga ketika ada jumlah ribuan orang di satu tempat, sumber daya itu tidak cukup.
maka mereka akan berada di tempat-tempat yang terpisah dalam jumlah yang kecil-kecil gitu ya, sedikit. 100 orang itu sudah terlalu banyak bagi bangsa Arab di zaman itu karena masalah air tadi ya, atau masalah padang rumput yang terbatas. Nah, ketika kemudian kita bicara sebuah realitas bangsa yang seperti itu, maka ya wajar saja kalau ada kata-kata yang mungkin biasa digunakan oleh suku yang ini tapi tidak oleh suku yang itu gitu ya, atau suku yang tinggal di perkotaan dengan yang tinggal di pedalaman. Yang di pedalaman mungkin sangat akrab dengan tumbuhan, dengan realitas gurun, sementara yang di perkotaan mungkin sangat akrab dengan jual beli, sangat akrab dengan kerajinan gitu ya. Ini ada istilah-istilah yang sering digunakan di satu tempat A tapi tidak di tempat lain, tapi itu bukanlah menjadikan kata-kata itu bukan bahasa Arab. Itu tetap adalah bahasa Arab. Dan di masa belakangan ketika kemudian kaum muslimin tinggal di kota-kota besar, terus kemudian ada proses kodifikasi ya, pencatatan dalam kamus-kamus, kita tahu kemudian disepakati itu adalah bagian dari bahasa Arab, dan kaum muslimin ketika mereka kemudian membaca Al-Quran, ya mereka tidak merasa asing karena toh itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa dari luar gitu ya, yang digunakan oleh bangsa yang lain. Jadi itu yang dinyatakan oleh Syed Darwazah di dalam karyanya ini. Insya Allah nanti bisa dibaca lebih detail, bahkan di dalam tafsirnya itu belum banyak mengulas tentang itu ya, ketika muncul kata-kata asing tertentu. Nah, gitu ya. Baik, Masya Allah, ini ternyata luar biasa. Syekh Muhammad Izzat Darwazah mendetailkan tentang bahasa Al-Quran, menjawab tentang tuduhan-tuduhan dari orientalis, orang-orang yang tidak suka kepada agama ini dan Al-Quran. Pemirsa sekalian, tentu detailnya bisa dilihat di dalam buku ini, buku pengantar tafsir modern yang bisa dipesan pada nomor yang ada di dalam video ini. Sesi ini kita cukupkan sampai sekian. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.